Siprus, sebuah pulau yang terletak di Laut Mediterania Timur, menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang memikat. Kehidupan masyarakat di pulau ini mencerminkan perpaduan unik antara timur dan barat, menciptakan identitas yang khas dan berwarna. Secara geografis dan politik, Siprus terbagi menjadi dua bagian utama, Republik Siprus yang mayoritas penduduknya beretnis Yunani di selatan, dan Republik Turki Siprus Utara yang dihuni oleh etnis Turki di utara. Meski terbagi, masyarakat di kedua wilayah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, keramahan, dan tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Siprus dikenal ramah dan hangat. Budaya berkumpul menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, baik melalui makan bersama di taverna, restoran lokal maupun saat perayaan keagamaan dan festival. Musik tradisional, tarian, dan kuliner lokal seperti halloumi, souvlaki, dan meze menjadi unsur tak terpisahkan dari identitas mereka. Agama juga memainkan peran penting, Ortodoks Yunani mendominasi di selatan, sementara Islam menjadi agama utama di utara. Meski berbeda keyakinan, masyarakat hidup berdampingan dengan saling menghargai keberagaman. Ekonomi masyarakat banyak bergantung pada sektor pariwisata, pertanian, dan jasa. Di desa-desa, gaya hidup cenderung lebih tradisional, sementara kota-kota besar seperti Nikosia, Limassol, dan Famagusta berkembang pesat dengan sentuhan modernitas. Masyarakat Siprus hidup dalam realitas sejarah yang kompleks, namun tetap menjaga harmoni dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka. Kehidupan di pulau ini mencerminkan semangat toleransi dan adaptasi, menjadikan Siprus sebagai salah satu tempat paling menarik di kawasan Mediterania. Kecantikan wanita Siprus tak hanya terpancar dari penampilan fisik, namun juga dari sikap, kepribadian, dan nilai-nilai budaya yang melekat kuat dalam kehidupan mereka. Dikenal akan keanggunan yang alami, wanita Siprus adalah representasi harmonis antara warisan Mediterania dan pengaruh Timur Tengah serta Eropa. Secara fisik, banyak wanita Siprus memiliki ciri khas yang memikat, kulit berwarna zaitun, rambut gelap yang lebat, dan sorot mata tajam penuh percaya diri. Keindahan ini bukan hasil dari tren semata, melainkan warisan genetik dari berbagai peradaban yang pernah menetap di pulau ini, termasuk Yunani, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Namun, lebih dari sekadar penampilan luar, kecantikan wanita Siprus terlihat dalam cara mereka menjalani kehidupan. Mereka dikenal tangguh, mandiri, dan memiliki peran penting baik dalam keluarga maupun masyarakat. Di banyak keluarga, wanita menjadi penjaga tradisi sekaligus penggerak perubahan, terutama dalam dunia pendidikan, bisnis, dan seni. Dalam hal gaya, wanita Siprus umumnya memadukan tradisi dan modernitas. Mereka menyukai busana sederhana namun elegan, dan banyak yang masih memelihara kecintaan pada kain-kain tradisional serta perhiasan khas Mediterania yang kaya akan makna simbolis. Kecantikan mereka juga tercermin dalam cara menjaga keseimbangan hidup, antara kesibukan kerja dan waktu bersama keluarga, antara kecintaan pada alam dan semangat urban. Banyak wanita Siprus aktif dalam kegiatan sosial, seni, dan pelestarian budaya, menjadikan mereka sebagai pilar kekuatan dalam masyarakat yang terus berkembang. Pada akhirnya, kecantikan wanita Siprus bukan hanya tentang apa yang tampak di luar, melainkan tentang kekuatan, kelembutan, dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi sebagai bagian dari identitas budaya yang kaya dan penuh semangat. Masyarakat Siprus menyimpan beragam fakta menarik dan bahkan cukup unik dibandingkan dengan masyarakat lain di kawasan Mediterania. Keunikan ini tidak hanya lahir dari sejarah panjang dan posisi geografis strategis, tetapi juga dari cara hidup yang mereka jalani hingga kini. Siprus adalah satu-satunya negara di Eropa yang secara de facto terbagi menjadi dua pemerintahan, bagian selatan Republik Siprus dan bagian utara Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki. Meskipun secara politik terpisah dan sempat mengalami konflik, kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua sisi tetap berlangsung damai dan relatif stabil. Bahkan, pernikahan lintas etnis dan kerja sama budaya mulai meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Cafe Nio, kedai kopi tradisional, bukan hanya tempat untuk minum kopi, tetapi menjadi pusat diskusi politik, ekonomi, hingga gosip desa. Di desa-desa kecil, Cafe Nio bisa lebih berpengaruh dibanding kantor pemerintahan lokal. Yang menarik, dulu tempat ini sangat didominasi oleh pria, namun kini wanita juga mulai aktif hadir, mencerminkan perubahan sosial yang pelan tapi nyata.
Dalam budaya masyarakat Siprus, nama keluarga anak biasanya akan disesuaikan dari nama depan ayahnya, terutama dalam keluarga Yunani Siprus. Ini menciptakan variasi nama marga yang terus berubah antar generasi, berbeda dari sistem penamaan barat yang lebih statis. Pernikahan di Siprus bisa berlangsung seperti sebuah festival desa, dengan tamu mencapai ribuan orang. Di desa-desa, masih umum mengundang seluruh komunitas tanpa undangan resmi. Acara ini bisa melibatkan tarian tradisional, jamuan makan besar, dan ritual kuno yang diwariskan turun-temurun. Meski masyarakatnya modern dan berpendidikan tinggi, masih banyak yang percaya pada tahayul lokal. Misalnya, penggunaan mata biru evil eye sebagai jimat pelindung, atau keyakinan bahwa memotong kuku di malam hari bisa membawa nasib buruk. Ini menjadi perpaduan menarik antara modernitas dan spiritualitas tradisional. Di banyak kota kecil dan pedesaan, masyarakat masih mempraktikkan siesta atau tidur siang, terutama selama musim panas. Banyak toko dan kantor tutup antara pukul 1 siang hingga 4 sore. Meski terkesan kuno, kebiasaan ini sangat dihormati dan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Musik tradisional Siprus, dengan instrumen seperti bouzouki dan laauto, bukan hanya hiburan tetapi bagian dari identitas. Setiap perayaan, dari kelahiran hingga kematian, hampir selalu disertai dengan musik dan tarian khas yang syarat makna spiritual dan sosial. Masyarakat Siprus, dengan segala keunikan dan warna-warni budayanya, adalah potret kehidupan yang tidak bisa disamaratakan. Mereka hidup di tengah kontradiksi yang harmonis, modern namun memegang teguh tradisi, terpisah namun tetap satu dalam semangat. Kehidupan budaya masyarakat Siprus bagaikan mozaik yang terbentuk dari pengaruh berbagai peradaban kuno, Yunani, Romawi, Bizantium, Ottoman, dan Inggris, yang pernah menapakkan kaki di pulau ini. Warisan ini tidak hanya tersimpan dalam museum atau buku sejarah, melainkan hidup dalam keseharian masyarakat, mulai dari cara mereka berpakaian, menyambut tamu, hingga merayakan kehidupan. Salah satu ciri utama masyarakat Siprus adalah keramahan yang hangat. Kata kopieste, yang berarti mari mampir, sering diucapkan kepada tamu, bahkan orang asing. Menyuguhkan makanan buatan sendiri, seperti kue almond atau keju halloumi, dianggap sebagai bentuk penghormatan. Dalam budaya mereka, menolak jamuan secara langsung bisa dianggap tidak sopan, karena memberi makan tamu adalah bagian dari nilai luhur yang dijunjung tinggi. Siklus kehidupan, lahir, dewasa, menikah, dan meninggal diwarnai oleh berbagai tradisi. Misalnya, pada saat kelahiran, masih ada praktik membungkus bayi dengan selimut yang diwariskan turun-temurun. Pernikahan tradisional Yunani Siprus biasanya melibatkan upacara penyisiran rambut pengantin oleh keluarga, diiringi lagu-lagu rakyat. Di sisi lain, pernikahan Turki Siprus menampilkan tarian pedang dan iringan musik zurna dan davul. Kehidupan beragama menjadi bagian dari budaya yang tidak terpisahkan. Mayoritas Yunani Siprus memeluk Kristen Ortodoks, sedangkan Turki Siprus beragama Islam. Festival keagamaan seperti Easter Paskah Ortodoks dirayakan meriah dengan prosesi lilin dan jamuan besar, sementara Eid al-Fitr di utara dirayakan dengan tradisi saling mengunjungi dan memberi makanan manis. Seni rakyat berkembang pesat di pedesaan, terutama dalam bentuk tenun Levkaritika, yang terkenal di seluruh dunia karena kehalusan dan detailnya, bahkan konon pernah digunakan oleh Leonardo da Vinci untuk altar gereja di Milan. Gerabah, ukiran kayu, dan lukisan ikon religius juga menjadi kekayaan budaya yang masih dijaga hingga kini. Tarian tradisional seperti Sirtos dan Samiko, Yunani Siprus, serta Çifteteli, Turki Siprus, tak hanya hiburan, tapi juga media ekspresi sosial dan emosi. Musik dimainkan saat panen, pernikahan, dan hari besar keagamaan. Lagu-lagu rakyat seringkali menceritakan kisah cinta, perjuangan, dan alam, menjadi jembatan antara generasi. Di desa-desa, adat saling membantu antar tetangga masih kental. Misalnya, saat musim panen zaitun atau anggur, warga berkumpul saling bantu, lalu merayakan dengan makan bersama. Konsep solidaritas ini disebut koinonia, dan menjadi inti dari cara hidup komunitas. Dalam masyarakat Siprus, budaya bukan sekadar warisan pasif, melainkan bagian dari identitas yang aktif dan dinamis. Tradisi mereka bukan hanya dilestarikan,
tetapi terus dihidupkan, menjadi tali pengikat antar generasi dan jendela yang menunjukkan betapa kayanya jiwa sebuah bangsa kecil di jantung Mediterania.